Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 11. Mengurus perceraianmu. Hei, kenapa diam saja? Apa saya? Tidak. Sepertinya kita akan menjadi teman. Jadi, apa aku perlu mengenalkanmu pada pengacara kenalanku? Tanya Dokter Rani sambil mengayunkan tangannya di depan wajah Helios. Dokter cantik itu merasa tidak nyaman berbicara dengan Helios yang jauh lebih muda darinya. Jadi ia berusaha berbicara sedikit santai agar lebih nyaman. Tidak perlu, Dok. Suami saya, pakai aku kau saja biar lebih nyaman. Kau juga boleh menganggapku sebagai kakakmu. Potong Dokter Rani mengoreksi. Suamiku memang orang yang dingin, tapi dia tidak sekejam itu. Dia hanya tidak bisa menerima saya menjadi istrinya. Lanjut Helios setelah ucapannya sempat terpotong. Bagaimana bisa wanita itu membela Zeus? Sudah jelas-jelas ia selalu disiksa hingga dirawat di rumah sakit dan koma berhari-hari. Tidak kejam bagaimana? Sudah jelas-jelas ia hampir membunuhmu. Lalu, kenapa kalian bisa sampai menikah kalau dia tidak mau menerimamu menjadi istrinya? Tanya Dokter Rani penasaran. Mendengar pertanyaan dokter itu membuat Helios membuang pandangan dan menghela napas berat. Apakah ia harus menceritakan perihal kejadian nahas di mana ia terpaksa harus menikah dengan Zeus pada Dokter Rani? Kalau kau tidak mau mengatakannya padaku, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kau pikirkan dan jangan sampai terbebani. Ujar Dokter Rani merasa tidak enak terlalu jauh ingin tahu perihal permasalahan pribadi Helios. Tidak, Dok. Sepertinya aku memang perlu bercerita agar perasaanku menjadi lebih baik. Tapi, Dok, Helios menoleh menatap sendu Dokter Rani. Jangan ceritakan masalah ini pada siapapun. Aku takut ada orang lain yang tahu dan reputasi suamiku, keluarga dan perusahaan hancur. Hal itu hanya akan membuat suamiku semakin membenciku. Sambungnya menggebu. Oke, aku hanya akan menjadi pendengar yang baik. Baiklah, kata Helios mengangguk sebelum akhirnya bercerita. Helios menceritakan semua masalahnya dimulai dari baju pengantin Zeus hingga ia dinodai. Kedua majikannya memergoki kejadian itu dan memaksa agar ia menikah dengan Zeus. Tidak hanya itu saja, mereka juga membatalkan pernikahan Zeus dengan kekasihnya. Meski ia dan Zeus berusaha menolak, tetapi tidak ada gunanya. Hingga pada akhirnya mereka menikah dan pindah ke apartemen. Di sanalah penderitaan Helios dimulai. Oh, jadi seperti itu kejadiannya. Tapi tidak seharusnya suamimu bersikap kasar padamu. Bukankah pernikahan itu terjadi karena dia yang memulainya? Lalu kenapa dia melimpahkan semua kesalahan padamu dan terus menyiksamu? Dokter Rani benar-benar tidak habis pikir dengan sikap Zeus. Memang pria itu tidak mencintai Helios, tetapi tidak seharusnya bersikap kasar seperti itu. Apalagi di sana yang posisinya korban adalah Helios sendiri. Entahlah, dia selalu menyalahkanku karena gagal menikahi kekasihnya. Apalagi sekarang kekasihnya sudah menikah dengan laki-laki lain. Balas Helios tidak tahu. Mungkin dia masih belum bisa menerima kenyataan, pikir Dokter Rani. Iya, Dok, bisa jadi seperti itu. Balas Helios membenarkan. Seandainya kau butuh bantuan, kau bisa hubungi aku dan ini nomor teleponku. Dokter Rani merogoh saku senelinya dan meraih kartu nama. Kemudian ia menyodorkannya pada Helios.
Kalau butuh pengacara untuk mengurus perceraianmu dengan suamimu, kau juga bisa hubungi aku dan aku akan mengenalkannya pada pengacara kenalanku. Sambung wanita itu bersemangat. Selama ini banyak pasien kekerasan dalam rumah tangga yang ia temui. Akan tetapi ia baru menemui pasien yang masih sangat muda seperti Helios. Entah mengapa ia ingin menjadi dekat dan ingin melindunginya. Terima kasih banyak Dokter Rani. Aku akan menerima kartu ini, tapi maaf karena aku tidak akan pernah menceraikan suamiku. Balas Helios menyesal telah disengaja menolak niat baik Dokter Rani. Loh, kenapa? Kau tidak mungkin terus bertahan bukan jika suami terus menyakitimu? Tanya Dokter Rani terkejut. Bagiku, menikah adalah sebuah komitmen yang dilakukan satu kali seumur hidup. Meski Tuan Zeus selalu bersikap kasar, tapi aku berharap suatu saat nanti Tuan Zeus akan berubah dan mau menerimaku menjadi istrinya. Jelas Helios sambil mengepalkan tangannya penuh tekad. Kau benar, Heli. Aku setuju denganmu tentang menikah adalah komitmen yang dilakukan satu kali seumur hidup. Tapi ngomong-ngomong, apa kau mencintai suamimu? Karena aku pikir kau bisa menggugat cerai atau menuntutnya jika kau tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tanya Dokter Rani penasaran. Andai ia ada di posisi Helios, mungkin ia sudah mengajukan gugatan cerai atau kalau tidak, ia bisa melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada pihak yang berwajib. Apalagi ia bisa meminta hasil visum pada dokter. Jadi ia bisa dengan mudah menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Entahlah, aku juga tidak tahu. Jujur, sebelumnya aku memang mengagumi suamiku. Dia tampan, tegas, dan ekspresi dingin yang selalu dia tunjukkan membuatku percaya kalau dia tipe laki-laki setia. Bahkan ketika Dokter Rani berkata akan menyukai suamiku, hati ini merasa tidak nyaman. Mungkinkah ini yang disebut cinta? Jelas Helios sambil tersenyum lembut. Bisa jadi itu cinta, tapi masih di tahap awal. Jadi sebelum kau benar-benar mencintainya dan terluka, lebih baik kau berjaga-jaga mulai dari sekarang, kata Dokter Rani mengingatkan. Meskipun ia sudah mendengar bahwa Helios tidak akan pernah menceraikan Zeus, tetapi ia ingin Helios berjaga-jaga. Takutnya Zeus tidak bisa membalas perasaannya dan perlakuan kasarnya terus berlanjut. Jadi jangan sampai Helios terluka batin dan fisiknya. Terima kasih banyak Dokter Rani. Berkat Dokter Rani di sini menjadi lebih ringan, kata Helios sambil menyentuh dadanya. Sama-sama. Dokter Rani menatap arloji di pergelangan tangan kirinya. Kalau begitu, aku lanjut kerja dulu. Nanti kalau senggang, aku akan datang ke sini untuk menemanimu agar tidak bosan. Sambung wanita itu pamit. Baiklah, sekali lagi terima kasih, ujar Helios. Dokter Rani mengangguk tersenyum. Kemudian ia beranjak bangun dan berjalan ke arah pintu. Untuk sejenak ia menoleh ke belakang, lalu melanjutkan perjalanan dan keluar. Setelah kepergian Dokter Rani, Helios berbaring dengan gelisah. Wanita itu memikirkan tentang peringatan yang dokter itu lontarkan. Mudah-mudahan saja ia bisa mengendalikan perasaannya di kemudian hari dan tidak terluka. Au, kenapa kepalaku sakit sekali? Keluh Helios sambil menyentuh kepalanya. Baru saja sadar setelah 3 hari koma, Helios sudah banyak berpikir. Jadi kepalanya terasa sakit dan ia harus menghentikan pemikiran-pemikiran tentang perasaannya terhadap Zeus. Untuk sementara, aku harus fokus pada kesehatanku. Aku tidak bisa terus-menerus berada di rumah sakit dan merasa bosan. Lirih Helios sambil memijit kepalanya. Perlahan wanita itu memejamkan matanya dan mulai terlelap.
Tidurnya benar-benar lelap dan tidak memimpikan hal apapun. Entah sudah berapa lama tertidur, tiba-tiba Helios merasa ada yang memperhatikannya. Akhirnya ia memutuskan untuk membuka mata perlahan dan mendapati Zeus sedang menatap tajam dirinya. Astaga! Terkejut Helios. Beruntung ia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa ekspresimu berlebihan seperti itu? Memangnya kau pikir aku ini apa? Tanya Zeus kesal. Maaf, Tuan, saya... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Zeus sudah langsung memotongnya dengan kesal. Saya apa? Apa kau menganggapku benar-benar hantu? Potong Zeus sambil menggertakkan gigi dengan manik mata yang membola. Ia sudah bisa menebak dilihat dari ekspresi yang Helios tunjukkan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.